Selamat sore, saudara-saudara. Shalom. Hari ini saya ingin membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Dalam terjemahan yang baru dikatakan, tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, kalau kita bicara soal Nuh, kita ingat tentang banjir besar yang membinasakan seluruh umat manusia pada waktu itu. Kenapa? Karena semua orang jahat, dari sejak angan-angan hati dan pikirannya semua jahat. Jadi di zaman Nuh mereka memang melakukan kejahatan yang terencana. Ya, memang kepinginnya berbuat jahat. Semuanya dalam pandangan mata Tuhan ini hal yang sangat menyedihkan. Saya pikir kita sekarang sedang berada pada situasi yang mirip dengan itu, karena Tuhan Yesus bilang di akhir zaman orang hidup seperti pada zaman Nuh. Mengawinkan dengan siapa saja yang diinginkan, dengan suami orang ya oke, dengan istri orang ya oke, lalu juga angan-angannya memang banyak yang jahat. Hari-hari ini memang kita dijejeli terus dengan berita-berita yang menggelisahkan, yang mengkhawatirkan, yang jahat. Ini belum mencapai puncaknya, saudara. Kejahatan akan bertambah-tambah terus. Tapi Tuhan Yesus bilang seperti pada zaman Nuh. Saudara-saudara, di zaman Nuh semua orang jahat, tapi ada yang baik. Tidak banyak, tapi ada. Dan saudara, malapetaka menimpa seluruh dunia. Hukuman Tuhan datang. Tetapi Nuh beroleh kasih karunia di mata Tuhan. Banjir di seluruh dunia. Nuh memang terdapat banjir, tapi ada perbedaannya antara orang baik dan orang jahat, antara orang benar dan orang berdosa. Di mana perbedaannya? Seluruh dunia binasa karena banjir. Orang berdosa menghadapi malapetaka sendirian, tidak ada yang menyertai, dan dia binasa. Nuh menghadapi malapetaka bersama dengan Tuhan. Dia selamat melewati banjir. Ya saudara, orang benar menghadapi malapetaka bersama Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dia selamat, bahkan keluar dari malapetaka dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Raja Daud melukiskannya dengan kalimat sebagai berikut dalam Mazmur pasal 23 ayat 4-6. Orang benar, orang yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan, satu, disertai dan dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berjalan melewati lembah kekelaman. Orang benar hanya berjalan melewati lembah kekelaman, tidak diam di dalam lembah kekelaman. Orang jahat, orang berdosa tinggal dalam lembah kekelaman. Kalau kita berjalan melewati lembah kekelaman, ada akhirnya, dan kita melihat cahaya yang terang, kita melihat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan yang kedua dikatakan oleh Daud, diberkati dalam kelimpahan dan kemuliaan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Setelah lembah kekelaman ada berkat berlimpah-limpah, ada urapan Tuhan dinyatakan. Jadi lewati lembah kekelaman saudara bersama dengan Tuhan, kalau saudara sedang berada dalam lembah kekelaman. Yang ketiga, dikitili berkat saudara. Raja Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saudara diberkati sampai ke anak cucu. Saudara-saudara, Nuh itu orang benar.
Dia mendapatkan ketiga hal ini, disertai dipimpin Tuhan, diberkati dalam kelimpahan dan kemuliaan, dikintili dengan berkat juga. Ya saudara, kenapa? Dia hidup bergaul dengan Allah. Artinya, imannya dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, bukan cuma bilang sebagai orang percaya, tapi dia membuktikan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya taat pada perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Banyak orang sekarang ini mengaku beriman, tapi hidup tidak sesuai imannya. Itu tidak bergaul dengan Allah. Saya percaya sebagian besar atau hampir seluruh manusia di zaman Nuh adalah orang yang beriman, tapi tidak mempraktekkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi waktu mereka diberitahu tentang air bah, mereka tidak percaya dan mereka binasa. Jadi saudara, dalam hari-hari yang jahat ini dan juga setelah hari-hari yang jahat ini, hiduplah bergaul dengan Allah. Praktekkan imanmu dalam kehidupan sehari-hari. Ambil keputusan sesuai dengan imanmu. Ambil pilihan sesuai dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.